Kembali lagi bersama saya, Kak Ria dan Kak Eti. Adik-adik, minggu ini kita masih ibadah di rumah ya. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa karena Engkau masih menyertai kehidupan kami sampai pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa, kami juga mengaku banyak sekali dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini tentu kalian bersuka cita ya. Gimana kakak lagi suka cita nggak hari ini? Suka cita banget. Yuk kita akan memuji Tuhan dulu ya dengan lagu Kapalku Miring. Musik. Cerita minggu ini itu mengenai Tuhan Yesus ada di Danau Galilea. Iya, Danau Galilea jadi. Disitulah ombak besar menimpa. Saat ini sumber keceriaan kita itu, kepintaran dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian. Tentunya adik-adik sudah bersuka cita hari ini. Di masa pandemi ini Kak, kita itu berarti punya masalah ya di dunia ini Kak ya. Masalahnya apa nih Kak? Kita masih berada dalam pandemi virus COVID-19. Disitulah kita akan menyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Yuk Kak, kita nyanyi yuk Kak. Sambil berdiri ya. Tepuk tangan ya Kak. Ya. Keras suaranya Kak. Kita ajak adik-adik kita menyanyi dengan suara keras. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Daki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus memberi dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, Tuhan pelindung yang teguh. Satu kali lagi adik ya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Daki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, Tuhan pelindung yang teguh. Adik-adik,
sebelum Kak Uri membawakan cerita Alkitab, kemarin ada ayat hafalan. Adik-adik masih ingat gak ya? Gimana Kak? Masih ingat gak ya? Oke, Kak Ria ingetin ya ayat hafalannya dari 2 Korintus 8 ayat 12 bunyinya, pemberianmu akan diterima kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu. Yuk sama-sama yuk Kak, kita ulang. 1, 2, 3. Pemberianmu akan diterima kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu. Yuk, silakan Kak Uri akan bercerita. Oke, adik-adik semuanya yang ada di rumah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tahu kan gimana caranya kita berdoa? Kita harus melipat tangan dan menutup mata. Oke, jangan sampai kita melirik-lirik kakak, ibu, atau kita sambil menonton TV ya. Yuk sekarang kita fokus, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua, agar kami mampu mengerti, agar kami mampu memahami firman yang kami dengarkan. Kiranya Bapak juga berkati semua anak-anak di bumi ini ya Tuhan, supaya kami semua dapat berlaku seperti yang Engkau perintahkan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita harus baca dari Alkitab. Ya, adik-adik, yuk disiapkan Alkitabnya ya. Siap. Kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Sekali lagi Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Beginilah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat padanya?" Amin. Nah, itu tadi adik-adik ya, firman yang sudah kita baca, yang sudah kita simak bersama-sama. Ceritanya ini adalah tentang Tuhan Yesus beserta murid-muridnya yang sedang
berada di perahu, kemudian tiba-tiba ada angin ribut datang, ya. Pada suatu saat ketika hari sudah petang, Tuhan Yesus dan bersama dengan murid-muridnya, saat mereka ada di Danau Galilea, mereka akan pergi meninggalkan tempat itu. Mereka akan pergi ke tempat lain. Mereka kemudian membawa Yesus ke dalam perahu. Tapi adik-adik, ya, pada saat di tengah perjalanan dalam perahu itu, ya, di danau itu ada angin ribut datang. Wush, wush, dan murid-murid itu mereka pada ketakutan semua. Sementara mereka melihat Yesus sedang tidur di buritan, berada di atas tilam. Wah, mereka semakin ketakutan lagi. Mereka berpikir bahwa mereka akan mati tenggelam. Tetapi kenapa Yesus tidak menolong mereka? Adik-adik, murid-murid itu takut. Mereka tidak percaya bahwa mereka pasti akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mereka bersama Yesus, tetapi mereka khawatir. Nah, lalu mereka karena merasa khawatir itu, adik-adik, mereka membangunkan Yesus. Yesus, bangun! Ya. Apakah kamu tidak peduli kepadaku, pada kami? Wah, pada saat itu Yesus langsung bangun. Dia bangun dari tidur. Lalu, apa kata Yesus? Yesus langsung menghardik angin ribut itu. Apa katanya tadi? Diam, tenanglah. Nah, setelah Yesus berkata demikian, tiba-tiba, adik-adik, siapa yang masih ingat apa yang dikatakan di firman ini tadi? Setelah Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah, pada saat itu juga angin ribut yang begitu mengombang-ambingkan kapal mereka dan membuat ombak masuk ke dalam perahu mereka yang hampir menenggelamkan perahu itu, angin itu seketika itu juga langsung reda. Dan danau itu pun kembali menjadi tenang. Wah, pada saat itu pun murid-murid itu semakin takut juga. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, Kenapa mereka merasa takut? Kenapa mereka merasa ragu? Apa mereka tidak percaya? Tuhan Yesus bertanya, ini ada saya. Ini adalah saya, Tuhan Yesus, sebagai juru selamat. Tetapi kamu bersamaku, tapi kamu tidak percaya. Kamu khawatir. Nah, setelah kejadian ini, murid-murid Yesus semakin merasa heran dan takut. Wah, ternyata Yesus ini kuasanya sungguh besar. Ya, siapa? Yesus ini siapa? Sekali dia berbicara, angin yang begitu besar, ombak yang begitu hebat, yang hampir menenggelamkan perahu mereka, langsung tenang. Sungguh kuasa Yesus itu sungguh besar, ya, hebat. Nah, adik-adik, dari cerita firman ini kita belajar sesuatu, ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu beriman kepadanya. Taruhlah kepercayaan kepada Tuhan, ya. Adik-adik, dari cerita ini Tuhan menginginkan kita untuk terus percaya kepada Tuhan, ya. Kita terus beriman kepada Yesus. Yesus tidak akan pernah tidur. Tuhan tidak akan tidur. Tuhan selalu menyertai kita, ya. Tuhan selalu menyertai kita semua. Jadi setiap saat Tuhan itu ada untuk kita. Dia akan memberikan pertolongan, dia akan memberikan
eh, mengulurkan tangannya tepat pada waktunya. Ya, adik-adik. Jadi marilah kita terus beriman, marilah kita terus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu punya kuasa yang sungguh luar biasa. Ya, Dia mampu menolong semua umatnya, asalkan kita untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan, baik itu dalam masalah apapun. Saat kita sedih, Tuhan tetap ada untuk kita. Ya, saat kita gembira, kita juga jangan lupa kepada Tuhan. Ya, kita harus terus beriman dalam keadaan apapun, supaya setiap kita mengalami masalah, supaya ketika kita sedang kebingungan, ketika kita sedang khawatir, ya, Tuhan akan selalu berada bersama kita, membimbing kita, menyertai kehidupan kita. Ya, adik-adik ya, sehingga kita kuat, sehingga kita akan menemukan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Ya, itulah firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita semua untuk selalu beriman kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa, ya. Kita akan menerima supaya firman ini, supaya apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita ketahui itu akan menjadi petunjuk dalam hidup kita, karena firman itu adalah terang bagi kehidupan kita. Ya, itu ya adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ya Bapa, kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam kami sedang kebingungan ya Bapa, dalam kami sedang khawatir ya Bapa, kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami. Kami tahu Engkau selalu menopang hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan Bapa, saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang tertimpa kesedihan ya Bapa. Biarlah mereka terus mengingat Engkau, biarlah iman mereka terus tertuju kepadamu ya Bapa, sehingga mereka pun mampu melewati kesedihan-kesedihan mereka, dan mereka pun dapat kembali ceria. Ya Bapa, kami anak-Mu yang penuh dosa ya Bapa, kami mohon ampun. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan ceritanya Kak Uri. Ceritanya kita menghadapi masalah besar bersama Yesus. Masalah badai di sungai apa di danau ya Kak ya? Di danau. Danau Galilea tadi ceritanya ya. Di danau Galilea bersama Yesus semua bisa diatasi. Nah sekarang juga kita mengalami masalah besar di dunia ini, pasti bersama Yesus kita gimana Kak? Kita bisa melewati semuanya. Kita bisa menyelesaikan perkara kita sebesar apapun. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, semuanya pasti akan bisa terselesaikan. Sekarang kita akan membawa persembahan ya Kak ya. Ya. Yang gimana caranya Kak? Kan kita nggak ke gereja, bawa persembahannya gimana Kak? Bawa persembahannya, masukin dalam amplop ya. Terus besok minggu depannya dititipin ke orang tuanya untuk diserahkan ke gereja. Yuk kita mau menyanyikan lagu persembahan. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu apa Kak? Lagunya Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Bisa kan? Yuk Bisa. nyanyi bareng-bareng ya. Ayo adik-adik tepuk tangan ya. Keraskan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama
Kita mau berdoa syafaat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa karena Engkau masih menyertai ibadah kami sampai pada hari ini. Bapa, pada hari ini kami ingin berdoa syafaat Bapa, kami ingin berdoa buat teman-teman kami. Kiranya Engkau selalu menyertai teman-teman kami Bapa dan juga kami juga. Kiranya Engkau berkati kesehatan kami, kesehatan orang tua kami, kesehatan saudara-saudara dan teman-teman kami juga Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Bapa, yang saat ini masih berada dalam pandemi COVID-19. Kiranya Engkau selalu menyertai bangsa kami Bapa, Engkau senantiasa melingkupi bangsa kami dengan roh-Mu. Kiranya kami dapat melewati semua perkara yang ada dalam kehidupan kami bangsa Bapa, dan perkara-perkara yang ada dalam bangsa kami ini. Kiranya Engkau selalu menyertai setiap aktivitas kami Bapa, pekerjaan kami, dan kiranya Engkau juga selalu memberkati kedua orang tua kami Bapa. Berkati setiap pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan dapat mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Bapa. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu dapat mencerminkan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa, kami juga rindu untuk berkumpul di gereja Bapa. Kiranya Engkau membantu kami Bapa dalam menyelesaikan masalah bangsa kami, sehingga di kemudian hari kami dapat berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami di gereja. Bapa di surga, kami pada saat ini juga mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami, Engkau sucikan sehingga persembahan kami dapat menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu. Bapa di surga, kami juga mengaku banyak sekali dosa dan pelanggaran. Dengan kerendahan hati kami mohon ampun. Doa yang singkat dan jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami untuk berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hiduplah anak-anak dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
Sampai jumpa di minggu yang akan datang.